Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Servis Pelosok. Oke, teman-teman, di video kali ini saya kedatangan satu buah kulkas ya, mereknya Glacio Toshiba. Dimana di sini keluhannya tidak dingin dan juga konsumen bilang yaitu dinamo kulkasnya yaitu kondisi mati total. Nah, di sini teman-teman, kenapa kulkas ini mati total? Beliau bilang yaitu kilometer listriknya sering turun ya. Nah, di situ penyebab faktor utamanya. Nah, di sini teman-teman akan sedikit saya jelaskan yaitu apa aja penyebab kulkas pintu satu tidak dingin. Yaitu langkah pertama yang teman-teman perhatikan yaitu di sini adakah kebocoran, yaitu di bagian pipa kondensor di bagian bodi di sini. Biasanya di sini kompresor menyala, tapi dia tidak dingin. Di situ biasanya ada satu yaitu kebocoran yang tidak diketahui yang berada di bodi kulkasnya ya, yaitu terutama di yang sering terjadi di bagian bawah pintu ini ya teman-teman ya. Yang kebocoran yang kedua yaitu tanpa disengaja ataupun disengaja, yaitu oleh pemiliknya sendiri di saat membersihkan bunga es batu di sini, yaitu sering terjadi menggunakan pisau ataupun garpu ataupun besi-besi yang lain ya, terjadi tertusuk. Nah, di situ terjadilah kebocoran, yaitu kebocoran freon keluar ya teman-teman ya. Untuk yang kedua yaitu penyebab dari kenapa kulkas ini tidak dingin ataupun tidak mau menyala, itu disebabkan dari yaitu yang namanya termostat di sini ya teman-teman ya. Ini ada yang namanya termostat. Pada umumnya biasanya kalau pintu satu ada yang di bagian tengah sini, ada juga ada yang di bagian samping sini ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau Glacio kebanyakan di bagian sini teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman termostat ini apabila tidak berfungsi dengan normal itu bisa memutus arus yang menuju ke kompresor ya teman-teman ya. Karena apa? Karena di sini salah satu kabel, biasanya umumnya kabel warna coklat ini itu terdapat ke jalur steker listrik ya, colokan listrik yang colokan kulkasnya ya, yang menuju ke listrik. Ini salah satunya ya teman-teman ya. Apabila ini bisa teman-teman praktekkan sendiri nanti di rumah ya. Apabila teman-teman tidak percaya ataupun teman-teman tidak yakin, bisa teman-teman off kan ini ya. Teman-teman off kan termostat ini ke tulisan off ini. Saya jamin di situ yaitu kompresor akan mati ya. Nah, itu salah satu penyebab yaitu kompresor tidak menyala ataupun kulkas tidak dingin ataupun kulkas mati, yaitu salah satunya yaitu ada di bagian termostat ya teman-teman ya. Yang ketiga yaitu ada yang namanya filter teman-teman ya, yaitu filter dan pipa kapiler. Di situ terjadinya sering kebuntuan teman-teman. Di sini mesin menyala, tapi evaporator di bagian pembukaan es ini tidak dingin, itu terjadi pembuntuan. Bisa teman-teman dengarkan di sini, apabila kompresor menyala, di sini tidak ada suara desisan ataupun suara seperti kayak angin desisan di dalam evaporator di sini. Di situ bisa kemungkinan yang namanya terjadi pembuntuan ya teman-teman ya. Pembuntuan di bagian pipa kapiler dan juga di bagian filter teman-teman. Nah, di situ mau tidak mau kita harus mengeluarkan freon yang ada di evaporator ini, yang ada di kulkas ini, lalu kita membersihkan oli-oli yang di bagian evaporator ini ya. Itu yang dinamakan terjadinya kebuntuan. Untuk selanjutnya teman-teman ya, yang keempat yaitu penyebab kenapa kulkas ini tidak dingin ataupun mati total. Itu teman-teman bisa langsung cek aja di bagian belakang, yaitu di bagian kompresornya. Di bagian kompresor teman-teman cek aja di bagian kompresornya ya. Mohon maaf, ini saya lagi muter kulkasnya ya. Yaitu di bagian kompresornya, yaitu di sini teman-teman ya. Di sini ada yang namanya knop penutup ya ibaratnya ya teman-teman ya. Ada benjolan hitam ini, yaitu penutup yang namanya komponen. Ada dua komponen di sini yang namanya overload dan PTC teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman tidak perlu pusing-pusing apabila teman-teman mempunyai kasus kulkas yang tidak dingin ataupun mati. Coba teman-teman cek dulu di bagian sini.
Yang pertama cek di bagian sini, yang kedua yang saya jelaskan tadi di bagian termostat ya teman-teman ya. Nah di sini saya akan berikan contoh teman-teman ya. Coba saya akan membuka ini dulu. Akan saya buka dulu, yaitu di bagian penutup itu ya, penutup ini akan saya buka. Caranya seperti ini teman-teman, cukup kita menggunakan obeng min ya. Kita congkel besinya perlahan-lahan seperti ini, lalu kita lepas teman-teman seperti ini. Nah di sini teman-teman, sebelum saya mengganti termostat dan overloadnya ini, di sini coba kita kasih yang nama tang ampere ya. Apabila teman-teman tidak mempunyai yang namanya tang ampere ini, bisa teman-teman langsung ganti yang namanya komponen ini ya. Ini yang namanya overload dan PTC. Tapi di sini overload dan PTC-nya tergabung jadi satu ya teman-teman ya. Ada juga yang PTC dan overloadnya terpisah, namun ini yang tergabung menjadi satu. Kita di sini menggunakan yang namanya tang ampere teman-teman, agar kita mengetahui tekanan ampere yang berada di kompresor ini ya. Nah di sini kita coba kita pasang tang ampere dulu. Lalu teman-teman di sini bisa teman-teman perhatikan ya, di sini 0 ya. Lalu di sini teman-teman kita coba colokan stekernya. Kita colokan stekernya di ke tegangan listrik ya. Kita colokan dulu. Oke teman-teman, di sini bisa teman-teman perhatikan ampernya 2,7 ya. Di sini bahwa mesin ini bisa jadi bermasalah. Namun jangan terburu-buru kita memvonis yaitu kompresor ini yang bermasalah ya teman-teman ya. Seringkali banyak konsumen mengatakan bahwa kulkas tidak dingin itu ada freon yang bocor, mesin rusak atau sebagainya. Nah di sini teman-teman, di sini sudah tahu ya 2,6, 2,7. Nah di sini udah protek teman-teman, yaitu overload dan PTC-nya protek ya. Terdengar tadi ya bunyi cetik. Nah di sini kita usahakan lepas. Kita lepas dulu stekernya untuk menjaga keamanan. Lalu kita lepas tang ampernya. Ini apabila teman-teman yang mempunyai tang ampere ya. Apabila teman-teman tidak mempunyai tang ampere, bisa teman-teman langsung ganti overload dan PTC-nya dengan cara seperti ini. Kita congkel aja. Nah di sini teman kita lepas. Teman-teman perlu diingat yaitu kabel yang di bagian biru, yang bagian atas, yang di bagian lubang satu ini, itu yang namanya overload ya. Tapi kabel yang warna abu-abu ini di bagian lubang 2 ini itu namanya PTC. Contoh saya seperti ini ya temennya, akan saya ambilkan ya. Coba kita ambil dulu teman-teman. Nah ini ya, mohon maaf nih. Ini teman-teman yang namanya overload dan PTC. Ini yang putih ini yang namanya overload dan yang ini PTC. Di sini teman-teman ada dua macam ya, ada beberapa macam overload dan PTC. Contoh seperti ini, overload dan PTC seperti ini tergabung menjadi satu ya teman-teman ya, dan yang ini terpisah. Lalu di sini teman-teman kita coba, kita usahakan kita lepas, kita coba ganti dulu overload dan PTC-nya. Lalu kita coba ganti overload yang baru dan PTC yang baru. Nah di sini kita lepas dulu teman-teman. Lalu kita colokan ya teman-teman ya, kita colokan ke kompresornya. Ingat yang lubang satu di bagian atas ya, yaitu overloadnya. Kita coba pasang. Lalu kita pasang PTC-nya, bisa teman-teman perhatikan lubang 2 di bagian bawah. Nah di sini teman-teman semuanya sudah terpasang. Lalu kita coba pasang lagi ya, kita coba pasang lagi yang namanya tang ampere. Kita pasang kembali supaya kita tahu ya, supaya kita tahu tekanan ampernya. Tadi 2,7, 2,6. Nah di sini teman, kita langsung colokan ke steker ya. Apakah di sini ampernya mau turun? Kita coba. Nah di sini teman bisa teman-teman dengarkan yaitu getaran ataupun suara kompresornya ya. Nih bisa teman-teman dengarkan, dan di sini teman-teman ampernya menunjukkan 0,7, yang mana tadi 2,7 ya teman-teman ya. Di sini 0,7. Lalu kita perhatikan di sini
Bisa teman-teman perhatikan di sini 0,7 ampernya. Oke teman-teman, ternyata di sini permasalahan pokok utamanya yaitu berada di bagian overload dan PTC-nya ini udah tidak bisa kita gunakan lagi ya. Kerusakannya berada di overload dan PTC-nya ini. Apabila teman-teman mempunyai permasalahan yaitu kulkas pintu 1 tidak dingin, pertama teman-teman cek di bagian overload dan PTC-nya di sini, di bagian samping kompresornya. Apabila teman-teman tidak punya tang ampere, bisa teman-teman langsung ganti aja ya. Lalu yang kedua, teman-teman cek yaitu di bagian termostat tadi yang saya tunjukkan tadi, yang di bagian sini ya, termostat yang di bagian sini. Ini teman-teman ganti. Apabila setelah ganti ini masih sama saja, overload baru, ini baru, PTC baru masih tetap tidak mau nyala, baru kita vonis di situ yaitu kompresornya bermasalah ataupun mati ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sejauh ini teman-teman bisa memahami ya, teman-teman bisa mengerti penjelasan sedikit dari saya. Nah di sini teman-teman bisa kita rasakan ya, bisa kita raba di sini yaitu kompresornya pipa tekannya hangat. Alhamdulillah. Lalu kita coba raba, dan di sini juga bodi belakang udah mulai hangat, samping juga udah mulai hangat. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat dan juga video kali ini berguna. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.